Shalom. Bapak, Ibu, saudara-saudari terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, sebelum kita masuk di dalam ibadah, kita satukan hati dan pikiran kita berdoa dalam hati masing-masing. Amin. Saudara-saudari terkasih, nama minggu kita adalah kantate, yang artinya nyanyikanlah nyanyian baru bagi Tuhan. Dengan demikian, kita umat yang dikasihi Tuhan, marilah kita menyanyikan nyanyian baru bagi Tuhan. Bersorak-soraklah bagi Tuhan, bergembiralah, bersorak-sorailah dan bermazmurlah. Nyanyikanlah nyanyian baru bagi Tuhan, sebab Ia telah melakukan perbuatan yang ajaib. Bermazmurlah bagi Tuhan dengan kecapi dan lagu yang nyaring, dengan nafiri dan sangkakala yang nyaring. Bersorak-soraklah di hadapan Raja, yakni Tuhan. Biarlah gemuruh laut serta isinya, dunia serta yang diam di dalamnya. Biarlah sungai-sungai bertepuk tangan dan gunung-gunung bersorak-sorai bersama-sama di hadapan Tuhan. Sebab Ia datang untuk menghakimi bumi. Ia akan menghakimi dunia dengan keadilan dan bangsa-bangsa dengan kebenaran. Nyanyikanlah nyanyian baru bagi Tuhan, sebab Ia telah melakukan perbuatan ajaib. Saudara yang terkasih, marilah kita menghadap Tuhan dan memuji-muji dan memuliakan Dia yang melakukan perbuatan-perbuatan yang ajaib. Datanglah kepadanya, wahai umat yang rindu akan keajaibannya. Kita bernyanyi. Dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Nyanyikanlah nyanyian baru bagi Tuhan, sebab Ia telah melakukan perbuatan-perbuatan yang ajaib. Tuhan telah memperkenalkan keselamatan yang daripadanya, telah menyatakan keadilannya di depan mata bangsa-bangsa. Keselamatan telah dikerjakan kepadanya oleh tangan kanannya, oleh lengannya yang kudus. Haleluya. 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 Haleluya.
kita berdoa. Ya Yesus Kristus, Engkau adalah sinar terang kebenaran yang menerangi seluruh umat manusia di bumi ini. Hadapkanlah wajah-Mu kepada kami dan sucikanlah hati dan jiwa kami, supaya kami mengenal jalan kehidupan itu. Bimbinglah kami, supaya jangan tersesat dari jalan yang benar itu. Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Hukum Tuhan yang ditetapkan untuk kita pada Minggu Kantate ini tertulis dalam 1 Petrus 2 ayat 17. Demikian Tuhan. Hormatilah semua orang, kasihilah saudara-saudaramu, takutlah akan Allah, hormatilah Raja. Demikian Tuhan, marilah kita memohon kekuatan dari Tuhan untuk melakukan yang sesuai dengan hukum-Nya. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami melakukan yang sesuai dengan hukum-Mu. Amin. Tuhan
marilah kita mengakui dosa kita kepada Allah. Ya Tuhan Allah, Tuhan yang melakukan perbuatan-perbuatan yang ajaib, Allah yang memberikan keselamatan dan keadilan di hadapan bangsa-bangsa, Allah yang menghakimi dunia dengan keadilan dan bangsa-bangsa dengan kebenaran. Engkaulah Tuhan yang tidak menolak doa-doa kami. Kami berkumpul bersama-sama berdoa kepadamu, bukan karena kebenaran kami, melainkan hanyalah karena belas kasihan-Mu yang besar. Kasihanilah kami di dalam doa dan permohonan kami, oleh karena anak-Mu Tuhan Yesus Kristus Tuhan kami. Ya Tuhan Allah yang memberikan keselamatan dan keadilan, kasihanilah kami. Ya Tuhan Allah yang memberikan keselamatan dan keadilan, Engkau melihat penderitaan bangsa kami dan seluruh bumi ini yang disebabkan oleh pandemi COVID-19 ini. Oleh karena itu, kasihanilah kami. Banyak yang menderita dan sengsara oleh karena COVID-19 ini. Berikan damai yang daripadamu, sehingga sukacitamu menyertai kami. Ya Tuhan Allah yang memberikan keselamatan dan keadilan, kasihanilah kami. Ya Tuhan Allah yang memberikan keselamatan dan keadilan, akibat pandemi COVID-19 ini telah menyebabkan semakin banyaknya penderitaan yang berat dan keras. Namun hamba-Mu Paulus menyuruh kami supaya bersukacita dengan orang yang bersukacita dan menangis dengan orang yang menangis. Jadikanlah kami supaya kami peduli di segala penderitaan orang lain, saling menopang dan saling memberi, supaya tidak ada satupun yang putus asa, tidak ada yang kalah di dalam penderitaan akibat pandemi COVID-19 ini. Ya Tuhan Allah yang memberikan keselamatan dan keadilan, kasihanilah kami. Ya Tuhan Allah Bapa kami yang Maha Kuasa dan Pengasih, Engkau tidak berkenan kepada kematian orang fasik, melainkan Tuhan berkenan kepada pertobatan orang fasik dari kelakuannya ke jalan yang benar, supaya ia hidup. Oleh sebab itu, kami memohon kepadamu, jauhkanlah kami dari segala murka dan hukum-Mu. Ampunilah dosa dan kejahatan kami, agar kami beroleh hidup di dalam kasih-Mu. Karuniakanlah kami kekuatan, agar kami tetap kuat dan kokoh di dalam anak-Mu Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Dengarkanlah dan terimalah janji Tuhan tentang pengampunan dosa. Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat. Aku akan memberi kelegaan kepadamu. Pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah kepadaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Sebab kuk yang kupasang itu enak dan bebanku pun ringan. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Tuhan, di bawah Allah.
Firman Tuhan yang menjadi epistel bagi kita pada Minggu Kantate hari ini tertulis dalam Ulangan 31 ayatnya yang ke-14 hingga ayatnya yang ke-22. Kemudian berfirmanlah Tuhan kepada Musa, "Sesungguhnya sudah dekat waktunya bahwa engkau akan mati. Maka panggillah Yosua dan berdirilah bersama-sama dengan dia dalam kemah pertemuan, supaya aku memberi perintah kepadanya." Lalu pergilah Musa dan Yosua berdiri dalam kemah pertemuan. Dan Tuhan menampakkan diri di kemah itu dalam tiang awan, dan tiang awan itu berdiri pada pintu kemah. Tuhan berfirman kepada Musa, "Ketahuilah, engkau akan mendapat perhentian bersama-sama dengan nenek moyangmu, dan bangsa ini akan bangkit dan berjinah dengan mengikuti allah asing yang ada di negeri, kemana mereka akan masuk. Mereka akan meninggalkan aku dan mengingkari perjanjianku yang kuikat dengan mereka. Pada waktu itu murkaku akan bernyala-nyala terhadap mereka. Aku akan meninggalkan mereka dan menyembunyikan wajahku terhadap mereka, sehingga mereka termakan habis dan banyak kali ditimpa malapetaka serta kesusahan. Maka pada waktu itu mereka akan berkata, bukankah malapetaka itu menimpa kita? Oleh sebab Allah kita tidak ada di tengah-tengah kita. Tetapi aku akan menyembunyikan wajahku sama sekali pada waktu itu, karena segala kejahatan yang telah dilakukan mereka, yakni mereka telah berpaling kepada Allah lain. Oleh sebab itu, tuliskanlah nyanyian ini dan ajarkanlah kepada orang Israel. Letakkanlah di dalam mulut mereka, supaya nyanyian ini menjadi saksi bagiku terhadap orang Israel. Sebab aku akan membawa mereka ke tanah yang kujanjikan dengan sumpah kepada nenek moyang mereka, yakni tanah yang berlimpah-limpah susu dan madunya. Mereka akan makan dan kenyang dan menjadi gemuk, tetapi mereka akan berpaling kepada Allah lain dan beribadah kepadanya. Aku ini akan dinista mereka, dan perjanjianku akan diingkari mereka. Maka apabila banyak kali mereka ditimpa malapetaka serta kesusahan, maka nyanyian ini akan menjadi kesaksian terhadap mereka, sebab nyanyian ini akan tetap melekat pada bibir keturunan mereka. Sebab aku tahu niat yang dikandung mereka pada hari ini, sebelum aku membawa mereka ke negeri yang kujanjikan dengan sumpah kepada mereka. Maka Musa menuliskan nyanyian ini dan mengajarkannya kepada orang Israel. Demikian firman Allah. Berbahagialah orang yang mendengarkan firman Allah serta memeliharanya. Amin. Tuhan
Marilah kita bersama-sama mengaku iman kepercayaan kita, sebagaimana teman-teman seiman di seluruh dunia, kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya satu gereja yang kudus, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Titing maragam na perjolo torop ni parminggu na salpu dohot partangyangan boy mata beren di lembar titing ta na paduahon na moding na di hari Kamis tanggal 7 Mei 2020 nunga marujungolu amata Fernando Tarsan Sirait tutup umur 55 tahun sian uek Bethesda tatangnya koma asa tumibu tarapul rohani keluarga na ditinggal honna. Na mangihut ruas mangurupi ruas. Nunga mardala bediakoni ruas mangurupi ruas. Jalamar hiteon di pasahat huriat tama mauliate tu ruas ni huria naung pasahaton subanga diakoni. Dana songoni nang materi. Alai rade dope huriata gabesada posko patupahon diakoni ruas mangurupi ruas. Namangihut partangyangan uek. Di patupa huriata do live streaming partangyangan di hari Selasa tanggal 12 Mei 2020 masuk pukul 10 sia wib asa taihutoma di Bagas Tabe. Namangihut ibadah sekolah minggu. Sesuai informasi resort ibadah sekolah minggu asa diihuton aka anak sekolah minggu Imam Marhite live streaming sekolah minggu HKBP Kota Baru. Paimabui huriata patupahon live tu sekolah minggu ta. Hari ulang tahun. Majelis Dohot Ruas Nihuria Pasahaton selamat merayakan hari ulang tahun kelahiran dan pernikahan tu Ruas Nihuriata na berulang tahun di mingguon mulai tanggal 10 saat tanggal 10 Mei 2020. Nats pembimbing Amsal 4 ayat 5 tajahama di Bagas Tabe. Titing parhepengon penerimaan dohot pengeluaran boy mata bereng di lembar titik taganup nang songoni daftar nama-nama ruas yang telah melunasi mencicil tok-tok ripe pembangunan konsistori sahat tu tanggal 3 bulan 5 2020. Songoni ma totong nang pilihan parmingguo dohot partangyangan di Bagas Tabe. Songoni matiting pakobasion dohot parhepengon ni huriata di samingguon dohot aka naing sihobasan tu minggu naroon mau liate di aka tangiang partisipasi dukungan di sude program huria sai ditupahi tuhanima nasa pikiran gogo dohot pambahenata tu huriana ganup mahita manangyakon nasa pakobasion ni huria tu mingguon asa ture mardalan bain sangap di gorni tuhata mauliate.
Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara hati dan pikiran saudara di dalam Yesus Kristus Tuhan kita. Amin. Shalom. Firman Tuhan untuk kita di Minggu Kantate tertulis di dalam Wahyu 12 ayat 10 hingga ayat 12. Demikian firman Tuhan. Dan aku mendengar suara yang nyaring di surga berkata, sekarang telah tiba keselamatan dan kuasa dan pemerintahan Allah kita dan kekuasaan Dia yang diurapinya, karena telah dilemparkan ke bawah pendakwa saudara-saudara kita yang mendakwa mereka siang dan malam di hadapan Allah kita. Dan mereka mengalahkan Dia oleh darah anak domba dan oleh perkataan kesaksian mereka, karena mereka tidak mengasihani nyawa mereka sampai ke dalam maut. Karena itu bersukacitalah, hai surga, dan hai kamu sekalian yang diam di dalamnya. Celakalah kamu, hai bumi dan laut, karena iblis telah turun kepadamu dalam geramnya yang dahsyat, karena ia tahu bahwa waktunya sudah singkat. Demikian pembacaan firman Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, melalui ibadah minggu hari ini, kita diarahkan dengan minggu yang bertemakan menyanyikan keselamatan dari Tuhan, atau disebut dengan Minggu Kantate, yang juga diterangkan atau tertulis di dalam Mazmur 98 ayatnya yang pertama. Ketika kita diarahkan kepada bernyanyi atau menyanyikan sebuah lagu, tentu kita tahu bahwa lagu itu mempunyai tujuan. Yang pertama, nyanyian mempunyai tujuan atau mempunyai misi adalah menyenangkan hati, pasonang roha. Jadi ketika orang atau seseorang bernyanyi, nyanyi apapun itu adalah menyenangkan hatinya. Pasonang rohana, palabok ati-atena. Rohani ise naparjolo roha, siapa yang mendengar dan siapa yang menyanyikan. Jadi seseorang yang bernyanyi pasti ingin supaya orang yang mendengar juga sodang rohanya, las rohanya, bersuka cita mendengar nyanyiannya. Dan dia juga akan bersuka cita mendengar ketika dia bernyanyi. Jadi nyanyian itu mempunyai tujuan menyenangkan hati pendengar dan juga orang yang menyanyikan sebuah lagu. Yang kedua, ada tujuannya bernyanyi atau sebuah lagu adalah supaya orang yang mendengar atau orang yang menyanyikan itu berubah karakter dari karakter
yang sebelumnya tidak baik atau tidak bagus mengarah kepada perubahan, yaitu mengarah kepada kebaikan. Sehingga nyanyian atau lagu itu mempunyai ciri-ciri, ada makna di dalamnya, yaitu teguran, ada nasihat, ada juga pengajaran. Jadi orang-orang yang bernyanyi hendaklah ada di dalamnya teguran, ada di dalamnya nasihat, dan ada di dalamnya pengajaran kepada yang menyanyi dan kepada orang yang mendengar. Ketika lagu atau nyanyian kita tidak lagi berdasar kepada yang tiga tadi, panggilan sebuah nyanyian, tentu itu nyanyian yang menyenangkan iblis. Tidak ada lagi di nyanyian itu teguran, tidak ada lagi ajakan, tidak ada lagi nasihat, tidak ada lagi pengajaran. Tentu adalah lagu itu lagu yang membuat orang semakin dekat kepada iblis atau kegelapan. Bapak Ibu yang terkasih, dalam firman Tuhan kita diarahkan dengan nyanyian atau menyanyikan sebuah keselamatan yang daripada Tuhan. Menyanyi dapat juga mengalahkan musuh. Ketika kita bernyanyi, musuh-musuh kita kalah. Ketika kita bernyanyi, iblis juga mundur dari hadapan kita atau kehidupan kita. Nyanyikanlah nyanyian yang mengusir iblis. Jadi perlu hati-hati bernyanyi atau menyanyikan sebuah lagu. Jangan-jangan itu menenangkan hati iblis. Dulu terkenal nyanyian ketika ada Piala Dunia sepak bola, lagunya lagu As-Sarihi, atau disebut ini lagu yang memuji atau menenangkan hati setan. Jadi ada lagu yang menenangkan hati iblis, ada nyanyian yang menenangkan hati setan, dan juga kepada pengarang-pengarang lagu supaya mengarahkan lagu atau nyanyian yang dikarangnya untuk sebuah teguran, nasihat, dan ajaran. Jangan semakin memperkeruh atau berlaku yang tidak baik, dituntun juga dengan nyanyian. Ada juga yang bernyanyi di hadapan atau di dunia ini, menyanyikan nyanyian yang disenangi oleh iblis. Contohnya nyanyian yang mendukung hubungan-hubungan yang tidak baik, atau nyanyian orang Batak. Saya ingatkan kemarin di pertanggiangan salah satu nyanyian orang Batak yang tidak baik adalah yang berjudul Orang Ketiga. Banyak orang yang suka menyanyikan ini, menyanyikan hanya menenangkan hatinya, atau orang yang mendengar menjadi orang yang melakukan itu. Jadi nyanyian seharusnya atau lagu seharusnya mempunyai ajakan untuk ke arah yang lebih baik, bukan ke arah kegelapan. Nyanyian harus berisi teguran, nasihat, dan pengajaran. Firman Tuhan saat ini kepada kita adalah mengarahkan bernyanyi. Apalah nyanyian orang percaya? Apalah lagu yang mau dinyanyikan orang-orang yang beriman? Yang pertama adalah nyanyian orang Kristen yang beriman kepada Kristus adalah keselamatan. Nyanyian orang Kristen adalah berisi keselamatan. Keselamatan bukan dunia, tapi keselamatan adalah surgawi. Keselamatan tentu kita tahu
bahwa keselamatan itu adalah buah dari pengorbanan Yesus Kristus di kayu salib, mati, dikuburkan, dan bangkit untuk menyelamatkan manusia. Itulah nyanyian orang Kristen di dalam kehidupannya. Dia harus menyanyikan keselamatan. Nyanyian keselamatan berarti dia mengarah kepada kemuliaan Kristus. Dia mengarah kepada hal-hal yang surgawi. Dia mengarah kepada hal-hal haluan keselamatan yang daripada Tuhan. Jadi nyanyian di sini bukan hanya bergolong kepada not atau syair, tapi nyanyian adalah gaya hidup. Nyanyian adalah karakter hidup, perubahan karakter dari kegelapan menjadi hidup di dalam keselamatan. Itu adalah nyanyian orang Kristen. Usaha iblis memang sangat gencar di dunia ini supaya kita tidak mampu menyanyikan keselamatan yang daripada Tuhan. Salah satunya adalah kesulitan ekonomi. Salah satunya adalah masalah wabah saat ini. Adalah masalah yang diinginkan oleh iblis supaya manusia jauh dari nyanyian keselamatan, supaya manusia menjauhi haluan nasian dewata, sehingga tidak mampu bernyanyi, yaitu nyanyian keselamatan. Jadi orang-orang yang kalah dengan wabah, kalah dengan permasalahan dalam hidupnya, tentu dia tidak mampu bernyanyi akan keselamatan yang daripada Tuhan. Bapak Ibu yang terkasih, firman Tuhan saat ini mengarahkan kita di ayat 10 atau ayat-ayat sebelumnya bahwa iblis telah dibuang dari kerajaan Allah, telah turun ke dalam bumi. Maka permasalahan di dalam kehidupan manusia yang diselamatkan oleh Yesus Kristus adalah memerangi iblis yang ada di dunia ini, memerangi kehidupan kegelapan yang ada di dunia ini. Iblis yang mengerahkan kita untuk tidak lagi hidup di dalam Yesus Kristus, itu adalah harus kita perangi. Orang percaya di dunia ini akan semakin menderita. Akan apa? Akan semakin kerasnya pencobaan yang kita hadapi di dunia ini. Sebab itu firman Tuhan mengatakan tadi bahwa waktunya sudah semakin dekat. Bahwa waktunya sudah semakin dekat di dalam dunia ini. Maka orang Kristen harus mampu, harus tahu bahwa mana yang diinginkan oleh sibolis atau iblis. Maka itu tidak harus diikuti orang-orang yang beriman. Apabila sibolis menginginkan kita jauh daripada keselamatan yang daripada Kristus, maka orang-orang yang mergogo, yang kuat melawan sibolis, itu adalah orang-orang yang tahu menyanyikan keselamatan yang daripada Yesus Kristus. Jadi kita harus bernyanyi mengalahkan iblis, mengalahkan sibolis di tengah-tengah ni pernguluata di Portibion. Jika kita orang-orang Kristen menyatakan saya telah menerima keselamatan dan haluan nasian Tuhan Yesus Kristus, tentu kita harus mampu bernyanyi mengalahkan iblis yang selalu ada di tengah-tengah kehidupan kita sehari-hari. Kita menyatakan, menunjukkan keselamatan itu dari kehidupan kita sehari-hari, dari persekutuan kita kepada Allah, mengikut serta hidup di dalam pemberitaan firman Tuhan. Itu adalah nyanyian orang Kristen, keselamatan
dan ikut di dalam keselamatan itu dan memberitakan keselamatan itu atau firman Tuhan di dalam kehidupannya. Ketika kita hidup di dalamnya atau kita hidup di dalam keselamatan yang daripada Kristus itu, keselamatan yang daripada Tuhan kita, maka otomatis simbolis atau iblis yang ada di dunia ini, yang turun dari waktunya mereka hidup di dalam kehidupan bersama dengan kerajaan Allah, tetapi karena membangkang, karena melawan Allah, mau merebut kerajaan Allah, maka dia dijatuhkan ke bumi ini. Tentu kita harus mampu tahan, berperang, melawan iblis. Dan itu adalah nyanyian baru. Ketika kita mau dan mampu bertahan, mampu mengalahkan iblis, itu adalah nyanyian baru bagi Tuhan. Menyanyikan keselamatan berarti bukan hanya bernyanyi begitu saja dengan lagu-lagu atau not-not yang indah atau syair-syair yang indah, tetapi orang-orang yang sudah bernyanyi kepada Tuhan, bernyanyi atas kelas keselamatan yang diberikan Tuhan, harus mampu menjauhkan dirinya dari kehidupan iblis, kehidupan kegelapan. Itulah nyanyian yang indah di hadapan Tuhan. Barang siapa yang menerima keselamatan yang telah diberikan Allah, yang diberikan anak Allah, yaitu Yesus Kristus, dia harus mampu bersukacita di dalamnya. Walaupun penderitaan di dalam kehidupannya sehari-hari, tapi dia mampu mengatakan, saya telah hidup di dalam keselamatan yang daripada Kristus. Kalaupun COVID-19 ini akan menjadi semakin melebar atau semakin merajalela di dunia ini, dan hidup kita akan hilang, kehidupan kita di dunia akan hilang, kita harus mampu saat ini mengatakan bahwa saya sudah selamat di dalam Yesus Kristus. Maka COVID-19 tidak mampu menakuti, mengkhawatirkan hati dan pikiran kita saat ini. Kita harus mampu mengatakan keselamatan sudah ada di dalam saya, di dalam Yesus Kristus. Ketika saya mengatakan saya percaya kepada Yesus Kristus, tapi bukan berarti kita melanggar aturan-aturan protokol kesehatan yang dianjurkan atau yang disampaikan oleh pemerintah kita. Tetapi kita jangan kita menjadi hidup di dalam kekhawatiran oleh COVID-19. Tapi kita harus mampu mengatakan, saya sudah selamat di dalam Yesus Kristus. Kegelapan, kematian sekalipun tidak mampu menguasai hidup orang-orang yang percaya kepada Yesus Kristus. Itu adalah nyanyian orang Kristen, nyanyian yang percaya kepada Kristus Tuhan kita yang telah menyelamatkan kita, dan itulah sukacita kita. Molo boape ngolukon, molo iko marujung pe ngolu taon, alani permasalahan dunia, alani penyakit, aiko tusido memang ujungnya, tetapi kita harus mengatakan keselamatan telah diberikan Tuhan kepadaku, dan itulah nyanyian orang Kristen. Sehingga Yohanes mampu mendengarkan nyanyian atau kata-kata yang ada di sorga, bahwa dikatakan di sana Yesus anak Allah telah mengalahkan iblis dan melemparkan iblis dan berkuasa di kehidupan yang kekal. Maka kehidupan itulah yang diberikan kepada orang-orang yang percaya kepadanya. Karena itu nyanyian kita adalah mengalahkan iblis. Nyanyian kita adalah mengalahkan simbolis di tengah-tengah nerohata. Edeta ima menaluhon ima hagiot di pardagingon. Muladong aka ede hapurtibion di portibion.
imana mendukung roha nisibolis unang ngulu hita mangedehoni. Tetaplah bernyanyi, yaitu menyanyikan keselamatan yang daripada Tuhan. Kemudian dalam firman Tuhan saat ini diingatkan kita bahwa waktunya telah hampir habis. Waktu sudah hampir habis. Ayat 12. Bapak Ibu yang terkasih, tentu ketika kita dikatakan waktu sudah hampir habis, waktu sudah dekat, maka kita diajak supaya kita mempergunakan waktu itu untuk nyanyian bagi Tuhan. Langkah partikianta ngolu taon, hosa taon, dohot na adong dihitaon, tabahem may gabi edde maradopon debata. Unang tabahe ni gabi edde pakyon ni sibulis laho mangajak akajolma gabi mangulu di hahulomon. Alay pakiota mana sa pasu-pasu ni debata tiki pakatayota ngolu taon gabi edde tu debata. Jadi hidup ini adalah nyanyian keselamatan daripada Tuhan. Karakter kita adalah nyanyian untuk kemuliaan Tuhan. Kalaupun kita bernyanyi nyanyian pujian, ada song leader, ada organis, ada yang bernyanyi di tengah-tengah kehidupan kita beribadah, itu adalah menuntun kita untuk menyanyikan kemuliaan nama Tuhan. Tetapi banyak sekarang beribadah, kalau bernyanyi biarlah di situ bernyanyi, song leader aja lah yang bernyanyi. Dia tidak mau bernyanyi atau sebuah lagu kita nyanyikan hanyalah sebagai pengantar untuk liturgi berikutnya. Kalau kita melihat Ede atau acara nomor 4, Ede hon debata haleluya amen. Ama parholongi haleluya amen. Tentu nyanyian ini mengarahkan kita bahwa Allah ima parholong roha yang mengasihi, maha pengasih di dalam kehidupan kita. Jadi nyanyian itu bukan hanya kita nyanyikan begitu saja untuk menerima hukum Taurat berikutnya, tetapi kita diarahkan untuk hidup diiringi dengan nyanyian itu, bahwa ama debata ama ima parholong roha haleluya, puji Tuhan, amen. Tadi homma songodi riyama hita di hadapan nai rap taide homma haleluya amen. Artinya kita selalu diarahkan dengan nyanyian itu semakin dekat kepada Tuhan. Walaupun kita diarahkan juga dengan nyanyian nomor 11, buku Ende nomor 11, ahama edehonoku asahu puji Tuhaku, asa pujioku ho ahama edehonoku ali Tuhan debataku sayuru piau gogo. Karena apa kita tidak mampu bernyanyi, kita tidak mampu mengatakan kasih Tuhan itu atau menyanyikan kasih Tuhan itu dengan kualitas nyanyian, maka saat ini diarahkan kita pergogoy ya Tuhan asahuboto ahado edehonoku aidang terpajojorau asin roham alanihu puji mahom meribu hali. Jadi dia mengatakan 1000 hali hupuji ho, meribu hali, lebih dari 1000. Dia mengatakan hupuji ho Tuhan, haleluya amin. Jadi kita selalu diarahkan, mengarahkan kita kepada kasih karunia Tuhan. Kalau kita tadi bernyanyi dari buku Ende nomor 125,
Tentu kita diarahkan juga di situ. Asa taboto memakai tikitai, memakai ngolutaon, ima marhite-hite todi porbadia. Asa boy tapa saut ngolutaon hobar rohani maneng patik ni debata di ayat 4. Baim rarat baritabi dinasa zolma pe, dinasa zolma pe. Jadi kita dipakai, diajak asa rarat barita atau keselamatan yang daripada Tuhan Yesus Kristus di tengah-tengah nih hasyanganon. Jadi kita dipanggil ketika kita bernyanyi yang ada syairnya, kita diarahkan akan kasih karunia Tuhan. Ketika kita apa yang harus kita nyanyikan, tentu firman Tuhan menjawab saat ini, pakai mati kim, pakai mangolum, pakai ma dirim, pakai ma keluargam. Pakailah segalanya yang diberikan Tuhan untuk menjadi nyanyian bagi Tuhan. Cara bicara, karakter, dan semuanya tadi sudah disampaikan. Kita harus pakai itu untuk kemuliaan nama Tuhan. Andalkanlah iman menghadapi kekhawatiran saat ini. Tetap memanggil nama Tuhan di dalam kehidupannya. Tapa tujulu maha porsiota tu debata. Tapa zonok dirita tu Tuhani. Tajau ibana. Asa mampu hita mangedehon edde ima markantate dingoluta siganopari. Asa mampu hitam mengendehon keselamatan, kemuliaan Allah. Asa mampu hitam marede mangolu di bagasani gabedauma ima haholomo ima edde. Jala pakiota mati kita, jala dirita, jala ngoluta, jala na adong di hita. Gabe sada edde napasangapon goarni debata. Amin. Mertangiang mahita. Bapa di surga, kami bersyukur atas firman Tuhan yang mengarahkan kami supaya kami mampu menyanyikan nyanyian baru untuk Tuhan, supaya kami mampu menyanyikan nyanyian yang daripada Tuhan. Tentu bukan hanya syair, tetapi nyanyian itu adalah bagaimana kami menghidupi keselamatan yang diberikan Tuhan Allah melalui anak-Mu kepada kami. Bapa di surga, tuntunlah kami melalui Roh Kudus-Mu, sehingga hidup kami ini menjadi sebuah nyanyian baru bagi Tuhan, menyanyikan keselamatan yang daripada Tuhan. Maka karakter, perkataan, sikap kami harus sesuai dengan perintah Tuhan. Pakailah kami menjadi alat-alat Tuhan, memberitakan firman Tuhan, karena itu adalah nyanyian baru. Tuntunlah kami menyanyikan nyanyian-nyanyian di tengah-tengah gereja kami, sehingga nyanyian itu bukan hanya enak didengar, tetapi mampu mengubah hati kami, mampu memperindah pikiran kami, menjernihkan hati kami, sehingga kami jauh dari kekelaman dan hidup di dalam terang yang daripada Tuhan. Bapa di surga, semuanya itu mampu kami lakukan karena Tuhan ada tinggal bersama-sama kami. Kami memohon Tuhan saat ini, dengan adanya wabah di dunia ini, kami meminta kepada Tuhan. Telah ada 2 bulan lebih kami khawatir atau takut dengan apa kehidupan di dunia ini. Karena itu Tuhan,
kami datang kepada Tuhan, berikanlah keselamatan kepada kami dari kehidupan kami ini. Jauhkanlah malapetaka, sehingga kami, Tuhan, mampu menyanyikan nyanyian baru bahwa Engkau keselamatan tubuh kami, keselamatan negara kami, keselamatan dunia. Bapa di surga, ketika kami khawatir, firman-Mu juga mengingatkan kami bahwa keselamatan telah ada di dalam kehidupan kami ketika kami percaya kepada Tuhan. Karena itu Tuhan, jangan biarkan kekhawatiran itu merajalela di dalam hati dan pikiran kami. Tetapi kami mampu mengatakan, walaupun dunia ini lewat, tapi kami tetap hidup bersama-sama, bersukacita dengan Tuhan. Bapa yang baik, mampukan kami untuk mengerti dan memahami firman Tuhan. Ya Allah Bapa di surga, pelayanan gereja-gereja di negara ini, di dunia ini, khususnya HKBP, di tengah-tengah gereja kami juga dilayani dengan ibadah live streaming dan ibadah-ibadah yang dilayani melalui panduan-panduan video yang disebarkan oleh gerejamu. Tetapi Tuhan tidak menghambat menjadi memberitakan firman Tuhan. Tetapi kami, Engkau mampukan memberitakannya melalui media-media sosial. Karena itu Tuhan, kuatkanlah para pelayan, kuatkan jemaat untuk bisa mampu menerima pelayanan saat ini. Bapa di surga, kami juga berdoa untuk jemaat yang di minggu ini mengalami duka cita oleh kehidupan wabah di dunia ini. Tuhan Allah, kami datang kepadamu supaya Engkau yang menguatkan keluarga dengan apa yang mereka hadapi saat ini. Kau juga yang menyelamatkan mereka dari wabah ini, supaya mereka bersukacita memuliakan nama Tuhan. Tuntunlah umat-Mu atau anggota jemaat gereja-Mu di tengah-tengah HKBP ini untuk senantiasa saling mendukung, masyurupan di tengah-tengah nih pernguluan di Tikion. Tuhan Allah, dengarlah doa kami ini melalui Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Kita bernyanyi sambil mengumpulkan persembahan ke depan. Marilah kita berdoa, menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Ya Allah Bapa kami yang di surga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebahagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan.
terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan karuniakan roh dan jiwaku semua, nyawa juga hidupku, harta milikku semua. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera.